Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Tuh, tadi kita udah ada cuplikannya. Jangan menilai orang dari looknya, ya. Good looking nih, oh enggak ya. Atau looknya atau penampilannya. Karena sesuatu yang baik itu ada di hatinya, Masya Allah ya. Dan insya Allah cuplikan tadi akan menjadi tema kita, yaitu jangan sulit menilai kulit. Nah ya, selain itu juga kita punya tema ketika sholat tak khusyuk. Ini kenapa nih penyebabnya ya. Yang terakhir, rumah tangga yang harus terjaga. Wah, ini temanya bagus-bagus banget nih. Sebelum kita lanjutkan kembali, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan yang sudah menantikan acara ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari para guru-guru kita. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nanti hadir bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis dan Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Dan selain itu juga nanti ada Ustadz Syam ngaji yuk nanti bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, yaitu jangan sulit menilai kulit bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu biar kelihatan sayanya, Pak. Berarti kita ngikutin aturan dulu Kiai ya. Ya betul. Iya, Nah, kita udah physical distancing kok. Bener, udah jauh jaraknya Kiai ya. Nah Kiai, mohon maaf lahir batin, mohon ilmunya nih Kiai. Jangan menilai orang dari covernya atau dari bentuknya. Bahkan sempat viral itu ya, bahwa good looking radikal gitu, jangan masuk masjid gitu kan kasihan yang good looking. Nah mungkin mohon ilmunya dan keterangannya seperti apa sih yang baik Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, bicara good looking. Good itu bagus, looking itu penglihatannya. Iya. Enak dipandang. Kalau saya dengan Habib Ali mana yang lebih enak dipandang? Enakan guru lah. Itu kata istri saya. Oh iya. Nanti lihat dipandang, enak dipandang gitu ya. Jadi enak dipandang. Kita memang harus berpakaian rapi, berpakaian bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ketika kita bertemu dengan orang, mau berkumpul, mau berinteraksi, kita pakaian yang baik. Agar apa? Biar enak dilihat. Sekarang bisa lebih enak dilihat juga apa? Pakai masker. Kenapa? Enak dilihat dan enak kita berinteraksi. Kita nggak takut tertular ya dari pandemi COVID-19 ini. Ini penting bagi kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita jangan sampai menilai orang itu karena penampilannya. Jangan sampai kita memvonis orang itu hanya berdasarkan mata yang hanya melihat kulitnya saja. Itu jangan. Jangan sampai kita belum mengenal lalu kita melakukan diskriminasi, memvonis dan lain sebagainya kepada yang lain sehingga melahirkan ketidakadilan dalam bergaul itu. Oleh karena itu ketika kita bertemu dengan orang, dahulukanlah mata kita kepada orang itu dengan berteman, dengan ramah, dengan baik. Makanya disebutkan ketika kita bertemu dengan orang lain siapapun dia, menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai kepadamu, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadamu, dan berkah tambahnya kebaikan kepadamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita akan terjebak nantinya. Kalau nanti good looking, yang orang punya ciri tertentu dianggap sama dengan orang tertentu. Anggaplah, oh ternyata yang jadi teroris itu yang keras-keras celananya cingkrang. Dianggap setiap orang yang celana cingkrang dianggap teroris. Nah itu salah. Kita nggak tahu bahwa dia celana cingkrang karena celananya lama dulu bikin masih kecil. Sekarang udah dia cingkrang dia. Gak ada intinya. Iya kan anak saya ya dibelikan SMP. Sekarang udah SMA cingkrang celananya dia. Nah, kan belum tahu kalau yang kaya bisa beli celana lagi. Yang miskin kan nggak sempat beli celana.
Jadi tidak setiap cingkrang itu adalah radikal. Kalau nanti ada orang yang ngebom, ada orang yang menjadi teroris, bukan hanya radikal. Kan radikal itu ada dua makna. Mungkin radikal dalam arti pemaknaan di dalam pemahaman. Mungkin radikalisme, terorisme, ada yang radikal sampai mengarah pada teroris itu. Nah, kita jangan sampai terjebak dengan pandangan mata kita. Mata kita ini nggak bisa menjadikan hakim satu-satunya. Coba, mata kita bisa dipercaya nggak? Bisa Pak. Contohnya apa? Habib Ali ganteng, kata mata saya, ya kan? Ya. Kata mata saya, kata orang iya. Tapi coba kalau pas lagi saya benci. Nah, jelek semua udah. Jelek semua, nggak ada yang cakep. Coba orang yang dulu lagi jatuh cinta, lamaran, Masya Allah, cantiknya, baiknya. Pas cerai, naudzubillah min dzalik, udah nggak ada benernya sama sekali. Bener. Jadi subjektivitas mata itu muncul karena apa? Subjektivitas dari pikiran kita. Oleh karena itu kalau melihat orang, wah ini gondrong. Wah, gondrong ini, wah orang ini pasti nggak bener. Udah gondrong begini orang jahat. Wah ini ada tatonya, jahat dia. Mamanya, oh ini ada simbol-simbol tertentu dianggap jahat. Tidak, semua orang itu senang disikapi dengan ramah. Semua orang senang disikapi dengan santun. Maka disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada kalian itu berdasarkan rupa. Ada orang mungkin memang aslinya itu kayak orang marah-marah mukanya, nggak enak dipandang. Ya Allah memberikan seperti itu, mau apa lagi? Ada orang mukanya adem, bahkan mungkin mukanya lembut, tapi dia Masya Allah jahat. Ya, naudzubillah pembunuh bayaran. Dia orang yang hasut pada orang, mukanya cakep gitu loh. Ya, jadi tidak bisa kita hanya berdasarkan wajah, berdasarkan penampilan, good looking, macam-macam segala itu lalu kita memvonis kepada orang lain. Ikutilah hadis ini. Janganlah Anda melihat pada orang itu hanya penampilan. Begitu juga jangan sebaliknya, asalkan pakai sorban. Oh ya. Ya. Jubahnya panjang, wah dia kiai besar. Ya. Dia besar sorbannya. Ah. Tapi yang disebut dengan kiai besar, siapa tuh kiai besar? Kalau kita sebut ulama, ya orang yang ilmunya tinggi mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya tinggi tidak mengamalkan itu bisa intelektual. Tapi ulama itu harus dia berilmu dan mengamalkan sehingga innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sehingga dia ada dua-duanya, berilmu dan bertakwa kepada Allah. Jadi jangan tertipu ada orang penampilan, ya sorbannya, libasul ulama, bahkan lebih kayak lebih ulama. Tapi dia tidak sebenarnya punya ilmunya ulama, tidak punya hatinya ulama. Oleh karena itu jangan tertipu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Ada orang yang berhadapan dengan kita, yuk kita perlakukan dia dengan baik. Lihat hatinya, karena hatinya bisa dilihat di mana Pak. Kita nggak bisa meneliti hati orang. Oh bisa. Dengan apa? Perlakuannya, perilakunya. Kalau penampilan mungkin masih, tapi perilakunya nggak bisa diubah. Tidak bisa bertahan dengan hati. Oh dia munafik, bisa sedikit. Tapi ketika dia bergaul lama akan muncul yang sebenarnya. Maka disebutkan la yakfi al iman bitahalli wat tamanni. Tidak cukup iman itu hanya dengan apa? Wah, dengan simbol, sorban, jubah. Wah, itu udah kayak ulama besar. Bukan, wat tamani angan-angan. Begini, saya mau begini, saya mau begini. Enggak. Walakinnahum ma waqara fil qulubi wa saddaqathul a'mal. Jadi iman itu tergantungnya di hati. Di hatinya seperti apa? Gak bisa kita ngelihat hati, tapi kita bisa ngelihat perilakunya. Saya kemarin itu beberapa tahun lalu pernah membimbing mahasiswa, menguji mahasiswa psikologi di universitas itu. Satu universitas negeri favorit Indonesia. Dia bisa ngukur iman naik turunnya. Saya gak percaya awalnya, dari mana Anda ngukur iman orang? Yazid wa yangkus, naik dan turun, saya kan gak bisa dinilai. Tapi ternyata bisa bikin barometer. Orang yang rajin ibadahnya, rawatibnya, sunnahnya, tahajudnya, duhanya, baik mata temannya, baik mata tangganya, tanda iman. Jadi bisa menjadi barometer, tanda-tandanya ada tapi imannya kita nggak tahu. Tapi tanda-tandanya bisa. Dan dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu
kita tidak bisa melihat hati orang, tapi sikap dan perilakunya memunculkan hatinya. Kalau itu tidak dari hatinya orang yang lakukan itu, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengeluarkan hukum, ini perbedaan. Menghukumi orang, memutuskan hukum kepada suatu kejadian, Imam Syafi'i mengatakan kunna nahkumu bidzawahir. Kami menghukumi yang zahir saja. Jadi kalau kita menetapkan hukum yang zahir, yang ada bukti, itu yang kita ambil. Berbeda dengan prinsip Imam Malik, nahkumu bil bawa'is, ya. Melihat apa yang menjadi motivasinya. Tapi yang dipakai di Indonesia yang lebih kita nyaman dan menggunakannya nahkumu bil zahir, yang zahirnya saja. Kenapa? Al khata' fil afwi khairun min ayyakhta' fil anqabah. Saya salah, memaafkan. Habib Ali salah sama saya. Benar-benar salah, tapi takut saya salah memberikan sanksi, saya maafkan. Harusnya saya kasih sanksi. Itu lebih baik daripada saya memberi sanksi yang menganggap Habib Ali salah kepada saya, ternyata tidak salah. Jadi lebih baik salah memaafkan yang harusnya diberi sanksi, lebih baik daripada salah memberi sanksi yang sebenarnya dia tidak bersalah. Prinsip ini di dalam hukum. Tetapi dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita, kita harus tidak bisa langsung menghukumi dari yang dipandang mata, yang zahir saja. Oleh karena itu yang harus ditanamkan apa sikap kita? Husnudzon. Ya, iyyakum wadzon. Fa innal dzonna ya aksarul kadzib. Orang hati-hati dari kita aksarul kadzib. Kenapa? Oh, hati-hati Anda dengan berpraduga prasangka. Prasangka itu apa? Melihat sesuatu hanya praduga, tidak ada bukti. Hanya mengangan-angan, oh kayaknya dia ke sana, jangan-jangan dia bersekongkol. Kayaknya dia yang ngomong pertama, persisnya mungkin dia, tidak ada bukti. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sesuatu yang meyakinkan. Kalau yakin berarti ada bukti. Nah, kalau kita berprasangka saja lalu kita menghukumi, maka pasti ia banyak dosa. Ia pasti banyak bohongnya. Pasti ia banyak salahnya. Oleh karena itu kita hati-hati dari suudzon. Yang dikembangkan adalah husnudzon. Berbaik sangka. Kalau kita semua Bapak Ibu sekalian, pasangan kita, suami, istri salah. Coba diawali dengan husnudzon. Mungkin Bapak itu maksudnya begini. Mungkin istri saya maksudnya begini. Ada teman salah, mungkin teman saya maksudnya begini. Mungkin saudara saya maksudnya begini. Insya Allah akan terlestari. Tapi kalau yang dikembangkan adalah suudzon, maka akan menjadi orang yang banyak musuhnya dan akan sempit hidupnya. Kemana-mana kita suudzon, jangan-jangan dia memang mau membunuh saya, jangan-jangan dia ingin ingin menghancurkan saya. Wah, dia memang tidak suka dengan saya. Dikembangkan husnudzon, akan lahir apa? Optimisme. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Kalau kita terjadi apa-apa, ada ini PSBB akan dimulai kembali. Ya Allah, saya yakin ini adalah kebaikan buat kita. Kalau itu yang dikembangkan, maka kita tidak nyakiti orang lain, melihat orang lain tidak menvonis, tapi kita akan mengembangkan kebaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi prasangka baik akan bawa baik diri kita ya. Kalau kita bawaannya prasangka buruk jadi penyakit buat diri kita dan orang banyak, Masya Allah ya. Dan baik guruku, ada pertanyaan nih dari media sosial. Ali mohon izin dibacain dulu ya. Oke. Baik, ini pertanyaannya dari @nizam101. Ketika melihat anak pang, wah anak pang ya. Di tengah jalan, pasti tuh saya langsung berpikiran negatif. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Bagaimana caranya biar kita tidak menjudge lebih awal? Silakan Kiai. Melihat orang lain tuh dengan ramah dan tamah. Ya Allah, dia mungkin ya awalnya anak ini salah pergaulan. Siapapun dia akan ingin diperlakukan dengan baik. Coba ditatap dengan senyum, melihat dengan senyum, dia akan kembali kepada kita. Artinya kembali kepada kebaikan yang kita inginkan.
Nah, hilangkan di sini langsung menilai orang itu buruk. Mungkin dia juga kepingin baik, cuman belum ada waktunya. Jadi banyak orang yang sudah tergetar hatinya pengen kayak mungkin di antara kita pengen tengah malam tahajud, pengen rajin duha, tapi belum terlaksana. Demikian juga teman-teman kita barangkali yang bertato, yang pang begini. Ya Allah, saya ingin segera biasa saja, ingin segera bersih-bersih, ingin penampilan juga yang sama sehingga dia menjadi baik. Jadi sebenarnya tanamkan dalam hati kita dengan kasih sayang kepada orang lain biar tidak ada suudzon, alergi dengan orang lain, ia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Tuh ya, jangan langsung menilai seseorang ya. Insya Allah kalau misalnya kita kasih kesempatan kepada mereka, insya Allah mereka pun insya Allah akan jadi baik seperti kita insya Allah ya. Baik, ini tema selanjutnya Masya Allah nih ketika sholat tak khusyuk. Wah ini semua orang pasti pengen tahu nih bagaimana ilmunya. Insya Allah nanti bersama guru kita Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.